mengikuti pelatihan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan yang ada. Jadi, nah ini peraturan budaya positif itu akan lahir dari lingkungan yang positif. Adapun lingkungan yang positif itu akan lahir dengan adanya keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas akan ada setelah kita membuat dulu peraturan kelas. Jadi nanti kita di kelas akan membuat peraturan kelas. Setelah membuat peraturan kelas, barulah kita merumuskan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang dan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dan murid mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga harus sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, pertama mungkin contoh dari ciri-ciri dari keyakinan kelas itu adalah keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih terinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini, jadi awalnya itu ketika kita sebelum membuat keyakinan kelas, kita membuat metode T ini, kegiatan tanpa seperti dan tidak tanpa seperti. Jadi ketika kita awal-awalnya itu ada di awal kita ketika ketemu kita membuat peraturan kelas dulu. Setelah apa itu peraturan kelas? Contohnya hadir di sekolah sebelum pembelajaran dimulai, atau apa saja ketika memberikan kesepakatan dengan kelas kita membuat peraturan-peraturan yang akan diterapkan di kelas kita. Adapun kita merubah dari peraturan kelas itu berubah kata-katanya menjadi kalimat yang positif. Artinya tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Jadi ketika jangan hadir terlambat, nah itu berubah dulu. Itu peraturan dulu dari awalnya, kita rubah menjadi kalimat positifnya, yaitu kalimat positifnya jadi hadir tepat waktu. Nah, jadi tidak ada kata tidak atau jangan. Nah ini ada menggunakan T ya, metode T. Jadi tampak seperti hadir di sekolah sebelum pembelajaran dimulai, dan tidak tampak sepertinya sering hadir terlambat. Jadi negatifnya itu mentaati peraturan sekolah dan keyakinan kelas. Nah, tidak tampaknya tidak mentaati peraturan, berarti ini adalah pelanggannya. Dan bertanggung jawab mengembalikan benda yang dipinjam. Nah, ini yang tidak tampaknya sering tidak bertanggung jawab mengembalikan benda. Terus menerapkan 5 kata luar biasa. Ada salam, maaf, tolong, permisi, terima kasih. Dan sebaliknya sering tidak menerapkan 5 kata yang luar biasa, yaitu yang tidak sering mengucapkan salam, maaf, tolong, itu sebaliknya. Memiliki solidaritas yang baik dan yang tidak tampaknya kurang memiliki. Nah, menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Sebaliknya adalah tutur kata yang kurang sopan. Ini dari awal. Coba kita lihat di sini. Ini dua-duanya kesepakatan kelas, tapi
Tapi kira-kira yang mana yang termasuk keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu, yang mana yang termasuk keyakinan kelas? Yang warna hijau atau yang putih? Ini dua-duanya kesepakatan kelas. Kita membuat peraturan-peraturan di kelas. Tapi kita nantinya akan yang termasuk keyakinan kelas. Kira-kira ada yang memiliki yang mana kira-kira yang termasuk keyakinan kelas? Yang itu, Pak. Yang warna hijau. Kenapa? Iya. Ada yang lain, Bu, Pak? Sepakat, Bu, yang termasuk keyakinan kelas itu yang sebelah sana, yang sebelah kiri ya, Bu? Sepakat, yang putih ya? Sepakat, Bu, yang termasuk keyakinan kelas itu atau yang sebelah sini? Iya. Yang putih ya, Bu ya? Nah, itu, Bu. Nah, yang dimaksud keyakinan kelas itu seperti itu. Jadi bahasanya itu lebih universal dibanding peraturan. Ketika kita membuat peraturan kelas, datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Nah, itu adalah maksudnya kesepakatan kelas atau menjadi peraturan kelas. Tapi kalau sudah berubah menjadi keyakinan kelas, berubahlah kata-katanya. Jadi menggunakan seperti itu. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Berarti ketika datang tepat waktu dengan mengucapkan salam, itu kira-kira keyakinan kelasnya itu adalah nilai universalnya apa ya, Bu? Ketika datang tepat waktu, disiplin, betul. Berarti ketika kata datang tepat waktu, kesepakatan kelasnya menjadi kami, guru dan murid. Bagaimana kira-kira ya? Siap, disiplin mungkin ya, tak seperti itu. Terus menjaga kebersihan kelas. Nah, ini mungkin kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya bisa berubah. Kalau buang sampah pada tempatnya, nah itu mungkin jadi keyakinan kelasnya. Kami murid dan guru ingin kelas yang bersih, yang nyaman, betul Bapak. Ya, aktif dalam pembelajaran juga seperti itu dah. Nah, yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu membuat bagian dari peraturan dan kesepakatan kelas, berubahlah menjadi keyakinan kelas. Maksudnya seperti itu, Pak, Bu. Nah, seperti ini. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa ya, Pak, Bu? Jadi tanggung jawab. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Peduli, menghargai, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Sayang, saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri, budaya antri. Sabar. Gunakan masker. Disiplin, boleh. Ada yang pingin kesehatan, sehat ya, boleh. Jangan berlari di kelas atau keluar dari koridor, maksudnya lompatan ya, lorong. Iya. Kira-kira apa ya, Pak, Bu? Tertib. Nanti kita lihat di sini. Nah, betul ya. Terima kasih Bapak, hebat semuanya. Jadi selalu dikembalikan buku ke tempatnya, itulah tanggung jawab. Jadi kita bisa membuat keyakinan kelasnya dengan menggunakan kata tanggung jawab. Jadi itu jadi keyakinan kelasnya. Terus dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, bisa menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar.
Gunakan masker bisa kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor itu keselamatan dan keamanan. Nah itu dari peraturan kelas itu berubah menjadi keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin di kelas kita membuat kesepakatan kelas dulu dengan wali kelas. Ada juga mungkin nanti kesepakatan kelasnya dengan sesuai mata pelajaran. Ketika kita mengajar dengan siswa kita di setiap kelas, kita juga pasti awalnya membuat kesepakatan kelas. Nah itu itu mungkin dari paparan dari saya mengenai keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya, boleh? Mau berdiri Pak? Ya kelihatan Pak. Maaf tadi saya agak telat hadir. Cuma yang saya tangkap bahwa tidak jelas. Yang saya tangkap tadi bahwa keyakinan kelas itu bentuknya abstrak. Iya. Ya, jadi nanti kalau kita di kelas membuat kesepakatan kelas, yang saya tangkap bukan membuat seperti peraturan, tetapi berbentuk seperti keyakinan kelas. Itu ya, betul. Iya. Maaf kalau saya salah. Hanya dalam pelaksananya mungkin begini, mungkin yang saya ini kan. Karena keyakinan kelas ini bersifat abstrak gitu, sehingga nanti siswa di dalam memahami makna yang tertulis di sana mungkin agak kemana-mana gitu. Karena siswa ini biasanya biasanya sudah terbiasa dengan peraturan. Kalau misalnya disiplin atau tertib, nah gitu, jadi mungkin kemana-mana itu karena bersifat abstrak itu tidak nyata. Tetapi kalau di dalam peraturan kan siswa dilarang membuang sampah, kalau membuang sampah misalnya didenda, ataupun siswa jadi real begitu kalau peraturan begitu. Tapi kalau keyakinan itu bentuknya abstrak, jadi bisa kemana-mana gitu. Jadi siswa dalam memahami kata-kata yang di keyakinan kelas mungkin kalau mungkin pemahaman berbeda-beda karena untuk menyamakan persepsi bahwa yang dibuat keyakinan itu seperti itu bagaimana bagusnya itu seperti peraturan atau seperti membuat seperti keyakinan. Karena saya yakin terutama jangan kelas 7, kelas 8, kelas 9 juga dalam memahami keyakinan kelas mungkin pemikirannya dia akan kemana-mana. Tetapi kalau peraturan sudah pasti masuk 15 menit sebelum bel, ataupun misalnya dilarang membuang sampah, kalau membuang sampah didenda 500 atau yang gila-gila gitu. Biasanya siswa paham seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Iya. Jadi Bapak Ibu dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas seperti yang tadi sudah saya jelaskan itu pasti lebih abstrak. Dimana pasti siswa kan dari awalnya juga ada tahapannya dulu ya Pak ya. Bukan berarti tidak ada peraturan. Peraturan itu ada. Contohnya tadi datang 15 menit sebelum pembelajaran. Kita bikin peraturannya ada. Jadi keyakinan kelas itu harus bikinnya contohnya dari peraturan-peraturan yang sudah kita susun itu kita langsung merucut. Jadi mana disiplin kita ingin guru dan kelasnya ingin disiplin. Nah itu mengerucut mana apa saja disiplinnya nanti kita lihat. Jadi ada seperti membuat undang-undang mungkin ya Pak ya. Jadi ada pasal-pasalnya mungkin. Kita kesepakatan atau peraturan kelas kita seperti apa. Jadi intinya seperti misi lah kalau keyakinan kelas gitu. Tapi peraturan tetap ada seperti ada yang tampak dan tidak tampak. Jadi ada Pak membuat di kelas 3 kita membuat peraturan. Jadi setelah membuat peraturan ada tahapannya. Ketika kita membuat peraturan kelas, kita bebas setiap anak mengemukakan pendapatnya. Saya jangan buang sampah, jangan membuli. Nah kita nanti dirubah tahapan keduanya berubah menjadi kalimat positif. Jadi jangan jangan buang sampah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Tahap selanjutnya dilarang menjadi kalimat negatif juga ya Pak. Dilarang dengan sama nggak negatif? Negatif ya Pak. Buanglah sampah pada tempatnya, jadi kalimat positif. Jadi setelah itu kita buat keyakinan berarti
kita ingin kelas yang nyaman, katanya ingin bersih. Jadi kita teh punya misi, misi kelas lah Pak. Berarti kita setelah itu barulah kesepakatannya ditandatangani oleh seluruh peserta didik. Nanti ini kalau Bapak Ibu melakukan pelaksanaan ini di PMM boleh dimasukkan Bu. Ada tentang keyakinan kelas, Bapak termasuk aksi nyata di PMM juga. Jadi bisa mengisi PMM itu Pak, tentang pembuatan keyakinan kelas, dan nanti keyakinan kelas ini akan masuk ke bagian restitusi, nanti sama Pak Rifki akan dijelaskan tahapannya seperti itu Pak. Jadi tetap ada peraturan, ada keyakinan itu ada juga. Jadi kalau di kelas kalau kita membuat itu peraturan, kesepakatan atau keyakinan, apa perbedanya? Sepertinya ada yang bisa membantu. Kalau misalnya kita di kelas kan biasa kita buat peraturan atau keyakinan. Iya. Nah kalau misalnya sekarang ada yang baru ada keyakinan. Iya. Jadi kalau dibuat di kelas itu, kalau misalnya dibuat di dalam karton gitu, apakah itu kesepakatan kelas, peraturan atau keyakinan yang dibuat? Biasanya dua-duanya. Boleh menambahkan, ya di akhirnya ada kata itu. Yang bisa menambahkan bunyi silakan. Izin menambahkan sedikit yang dari izin menambahkan dari apa yang tadi ditanyakan sama Pak Asep tentang bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi mana yang dipakai gitu ya? Apakah keyakinan, apakah peraturan atau kesepakatan ya? Nah, keyakinan kelas ini berasal dari peraturan yang kita yakini bahwa itu menjadi sebuah aturan dalam komunitas kita gitu. Misalnya di kelas ya, bahwa kita meyakini bahwa ada peraturan gitu di kelas tentang harus tadi menyimpan barang-barang pada tempatnya ya, kemudian datang tepat waktu, misalkan terus menjaga kebersihan lingkungan. Itu kan sebagai berasal dari aturan-aturan bahwa kita harus menjaga lingkungan. Nah kemudian dari situlah kita merubah menjadi sebuah keyakinan, apakah itu dibutuhkan atau tidak gitu. Bahwa kita menjaga lingkungan kelas itu butuh tidak gitu. Bahwa kita menyimpan barang-barang kembali ke tempat yang semula itu diyakini sama anak itu bahwa itu benar apa tidak gitu. Nanti dari situ, dari terbentuknya keyakinan-keyakinan yang tadi dirumuskan ya, kemudian disepakati menjadi sebuah kesepakatan kelas yang apabila dilanggar nanti ada konsekuensinya gitu. Jadi nanti ketika ada pelanggaran terhadap kesepakatan kelas itu nanti akan berkaitan langsung dengan bagaimana kita menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Gitu. Jadi antara keyakinan, peraturan, keyakinan sama kesepakatan kelas itu menjadi sebuah hal yang saling berkaitan gitu ya. Jadi saling berkaitan. Jadi bukan tadi mah Pak Asep kan nanyanya, jadi yang mana yang harus dipakainya gitu ya. Peraturan, keyakinan sama kesepakatan itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena memang keyakinan itu berasal dari peraturan-peraturan yang ada gitu. Dan nanti akan disepakati. Mungkin begitu kalau pemahaman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sama seperti kita ketika membuat visi di sekolah ya Pak Bu. Sebetulnya ini juga ada keyakinan sekolah dan juga visi sekolah. Kita ingin sekolah yang kreatif. Kita kan jargonnya kreatif. Bagaimana kreatif itu? Mungkin turun lagi ke misi, turun ke indikator dan bikin tata tertib atau berhubungan dengan ketika kita mewujudkan. Termasuk ada visi yang berbudaya lingkungan ya Pak ya. Berbudaya lingkungan itu seperti apa? Itu visi sekolah. Itu masih abstrak. Maka yang menjadi konkretnya itu ketika kita turun jadi misi dan juga menjadi ada turun indikatornya menjadi program sekolah mungkin. Jadi keyakinan kelas itu adalah secara global. Jadi termasuk misi juga di kelas. Kalau di wali kelas ke wali kelasan mungkin kita ingin tempat di kelas itu kita ingin nyaman, bersih. Berarti apa yang harus dilakukan? Itu jadi turun lagi ke bawah. Kesepakatannya apa kita? Keyakinannya apa? Kita ingin bersih. Keyakinannya apa? Oh harus buang sampah pada tempatnya. Begitu Pak Asep? Iya siap. Terima kasih. Oke. Selanjutnya mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Insya Allah masih ada Pak.
Tidak ada. Ada yang mungkin dari ini ada yang mau menambahkan dari Bapak, Ibu Bapak Guru, Ibu Irma, Pak Satya untuk menguatkan mungkin tentang keyakinan kelas. Dan ini ya, dan ini peraturan yang membuat keyakinan kelas itu dari tahun kemarin sudah ada ya Pak ya? Iya, ya Bapak. Cek, baik, terima kasih Bu. Mungkin sedikit menambahkan. Yang pertama, kita klasifikasi dulu ya, derajat dari sebuah kesepakatan, kemudian keyakinan, dan terakhir apa tadi? Peraturan. Nah, kita sudah punya tata tertib yang sudah kita bahas dari mulai A sampai Z, itu di ruang PK sudah ada, ya, dari mulai reward sampai punishment Z. Nah, itu kan peraturan yang kalau menurut saya peraturan itu ada dan sudah disepakati oleh siswa. Kenapa? Karena saya sudah mengumpulkan perwakilan siswa yang ada di DPS, kemudian OSIS, kemudian saya sampaikan tata tertib yang ada sekarang. Nah, silakan. Kalau memang ada yang sudah tidak sinkron lagi, kita revisi. Nah itu kita revisi, dan itu di awal tahun insya Allah mungkin nanti saya juga sudah merencanakan untuk ada pembahasan tentang kesepakatan dalam tata tertib, sehingga ketika tata tertib yang draftnya sudah ada kemudian disepakati menjadi sebuah tata tertib, dan mungkin itu turunannya menjadi keyakinan bahwa ketika kita melakukan tata tertib yang ada yang sudah dibahas berdasarkan kesepakatan, maka yakinlah bahwa sekolah atau dia akan aman. Nah itu ya. Jadi mungkin derajatnya yang berawal dari tata tertib yang ada, kemudian disepakati, kemudian turunannya menjadi keyakinan. Pun demikian ya. Karena saya tidak terlalu fokus turunan dari tata tertib itu, bahkan ada yang dijabarkan di kelas masing-masing. Kenapa? Karena tiap kelas beda keyakinan. Kelas A mungkin yakin dengan didenda ketika buang sampah sembarangan, kelas akan bersih. Tapi ada kelas yang lain berkeyakinan bahwa dengan mengikuti aturan tata tertib yang ada pun sekolah akan bersih. Nah itu mungkin ya. Jadi penjabarannya itu kan berbeda-beda, sehingga itu keyakinannya berbeda-beda juga. Jadi tiap kelas beda keyakinan tentang penjabaran dari tata tertib. Itu sah-sah saja selama merunut kepada tata tertib yang ada. Ya. Kemudian di tata tertib juga di ruang BK di sana sudah tertera contoh siswa dilarang siswa berpakaian rapi. Nah, turunannya diantaranya dijabarkan lagi. Laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan, kemudian tidak boleh berambut gondrong, menggunakan seragam sesuai dengan hari yang ditentukan. Perempuan tidak berlebihan dan sebagainya. Itu kan turunan dari aturan dari tata tertib. Nah, mungkin dari aturan-aturan itulah yang menjadikan keyakinan. Jadi mungkin derajat dari tata tertib yang ada kemudian menjadikan sebuah kesepakatan, dan kesepakatan tersebut diyakini itu menjadi hal yang nantinya akan menimbulkan hal yang positif ya. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, pasti ini berhubungan sekali karena awalnya itu keyakinan awalnya itu keyakinan sekolah kita. Setelah keyakinan sekolah itu baru keyakinan kelas, dan juga kita juga setiap guru juga punya juga keyakinan atau peraturan dan kesepakatan ketika pembelajaran. Jadi seperti menghargai orang lain ketika berbicara, mungkin itu ketika Ibu lagi pembelajaran juga memuat peraturan atau kesepakatan kelas juga. Iya, ya Bu Siska. Iya mangga. Terima kasih Bapak, Ibu mangga. Nadia ke depan Bu. Kalau ini hatur nuhun kana waktosna.
Atur nuhun. Janten nembe teh disebatkeun kesepakatannya, tapi dina ieu teh aya keyakinan lebih bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi contohnya teh gimana? Perbedaan antara peraturan, keyakinan dan kesepakatan. Di situ kan keyakinan ada beberapa rinciannya harus gini, keyakinan teh gitu ya. Jadi beda jeung peraturan gitu. Jadi contohnya gimana? Ada contoh? Baik, terima kasih. Saya izin untuk menambahkan. Tadi memang secara itu tampak sama ya Bu. Mungkin nanti ada tahap lebih lanjut. Jadi nanti kan penyusunan keyakinan kelas ini ada prosedurnya. Tadi kan tahapannya dari membuat inventaris peraturan dulu, kemudian mengubah redaksi peraturan yang kalimatnya negatif menjadi positif. Kemudian baru nanti dari kalimat positif itu menentukan keyakinan kelasnya apa. Nah, saya di sini tidak akan memberikan contoh itu. Kenapa fungsinya? Kenapa harus keyakinan kelas? Di sini dalam budaya positif ini yang menjadi penekanan adalah bukan pada keyakinan kelasnya, tapi kontrol diri. Jadi siswa di sini nanti akan jelaskan sebelumnya, Bapak Ibu guru setidaknya ada 5 posisi kontrol. Dari penghukum, pembuat dasar bersalah, sebagai teman, sebagai pengawas yang mengontrol, dan yang kelima adalah manajer. Nah di sini Bapak Ibu guru termasuk kami juga sedang belajar bahwa kami diposisikan untuk menjadi posisi nomor 4 dan nomor 5, tidak menjadi penghukum lagi. Ya, kalau penghukum kan kamu terlambat kesiangan, buka sepatu, lari keliling lapangan. Kalau membuat dasar bersalah kan, jadi membuat si anak itu merasa bersalah gitu. Contoh, misalkan tadi yang kesiangan, ini salah siapa? Salah saya, salah kamu. Ya salah saya, gitu. Nah kemudian kalau sebagai teman beda lagi. Nanti kalau saya jelasin, bulian nggak bakal bisa menjelaskan ya. Nah kemudian posisi keyakinan ini di luar modul ini ya, bahwa kita kajian dalam manusia itu ada yang namanya belief system. Belief system itu kan disimpan dalam pikiran bawah sadar, dan itu tidak bisa diakses sama orang dalam pikiran sadar. Misalkan contoh, saya harus datang tepat waktu jam 7.00. Pikiran sadar mengatakan, iya saya akan sepakat realisasinya. Tapi kemudian ketika besoknya lagi dia datang melebihi jam 7, itu ada kontradiktif antara pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar mengatakan saya harus datang tepat waktu paling maksimal jam 7.00. Tapi pikiran bawah sadar, saya sudah terbiasa nyaman datang melebihi jam itu. Nah di sini ada yang namanya critical faktor kritis di otak, di pikiran bawah sadar, sehingga dia menolak untuk berubah. Nah kalau kita yang kenyataannya itu, kamu udah lagi itu berapa kali, telat lagi. Nah ini tidak masuk ke pikiran bawah sadar, dia ditolak. Nah untuk sampai ke sini, maka perlu yang khusus sebetulnya di luar ini. Nah jadi saya menjelaskan bahwa keyakinan kelas ini dibuat untuk mengoptimalkan kontrol diri, sehingga Bapak Ibu tidak terlalu capek. Memang di awal betul, di awal ketika memprakarsai itu akan terasa berat, tapi ketika sudah terbiasa terpola dengan baik, ini akan menjadi kekuatan Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal minimal yang mengontrol aja, gak usah sampai lagi marah-marah. Ya. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Terima kasih Bu. Ibu. Ya, terima kasih Bu Hai, Bunya dan Pak Rifki, juga rekan-rekan guru yang lain. Mungkin menambahkan sedikit saja ya. Tapi ini merupakan hal yang sangat krusial yang ingin dibangun dari membentuk atau menyusun keyakinan kelas ini. Jadi kenapa bukan peraturan gitu ya? Peraturan seperti kita tahu bersifat memaksa gitu. Jadi kapaksa ngalakukan ieu teh karena akan ada hukuman ini gitu ya misalkan. Nah kenapa harus keyakinan kelas? Dasarnya adalah agar terbangun motivasi intrinsik. Jadi diharapkan siswa itu
melakukan kegiatan tertentu dengan kesadaran sendiri gitu. Jadi tidak perlu dipaksa-paksa oleh wali kelas atau oleh guru, sehingga dibentuklah keyakinan kelas. Jadi intinya adalah menimbulkan motivasi intrinsik berhubungan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Rifki, agar kita nanti dalam menentukan posisi kontrol sebagai manajer di kelas, tidak lagi sebagai penghukum atau sebagai yang lainnya. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi memang nanti akan sangat berkaitan, nanti yang akan jelas sama Bu Dunia sama Pak Rifki ya Bu ya. Jadi ketika nanti kita sudah membuat keyakinan, seperti Ibu tadi, itu adalah intrinsik. Jadi langsung kalau meyakini sesuatu yang menjadi keyakinan, kita dibalikan nanti. Ketika ada peraturan, lalu seperti itu memaksa datang tepat waktu 15 menit sebelum pembelajaran namanya. Tapi itu kan kayak wajib gitu. Tapi setelah kita disepakati dan meyakini bahwa kita disiplin, coba nanti ditanya sama restitusi itu ada sebagai manajer. Coba kamu kalau terlambat, kamu kita keyakinannya apa coba? Oh, ini aku harus disiplin. Nah, itu disiplin dia menjawab sendiri. Oh, berarti kita harus disiplin. Kalau disiplin berarti bagaimana? Jangan terlambat. Tadi itu maksudnya Ibu seperti yang tadi Bu bilang. Dan ini adalah langkah-langkahnya ya Bu ya kemarin itu. Pertama adalah Bu Siska tadi bagaimana? Pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Itu langkah pertama. Yang kedua adalah mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan yang menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu tahapannya Bu Siska. Bagaimana Bu Siska? Barangkali ada masih bingung. Dia nanti dipraktekkan di wali kelasan mungkin Ibu. Jadi nanti itu kita si anak digali, ayo kita bikin peraturan kelas di kita itu apa? Kan karena sekolah belum mempunyai peraturan. Kan kita di kelas sebagai wali kelas mungkin ini kelasnya bagaimana? Kita digali setiap anak ingin bagaimana di kelas kita. Nah setelah itu dituliskan di depan Bu, ingin apa, ingin apa, ingin apa. Ya anak-anak boleh bebas kata-katanya menggunakan apa. Jangan membuli. Nah atau ada kata jangan atau kata tidak. Itu dirubahlah, ayo kita ubah menjadi kalimat positif. Jangan kata jangan atau tidak. Karena kata-kata jangan atau tidak itu kurang baik katanya Bu ya. Nah harus berubahlah menjadi kalimat positif. Jangan buang sampah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kata jangan pensiun, kata jangan sebagainya. Setelah itu berubah di akhirnya itu ayo kita sepakati bersama. Tanda tanganlah semua pada kelas. Jadi setelah buat tanda tangan ini kita sepakat ya. Kalau kelas kita ini seperti ini ya, ini yang bersih, ini yang disiplin. Nah kalau ingin di akhirnya mungkin dari seluruh peraturan itu akan muncul beberapa keyakinan 2, 3, 4. Tapi dari itu punya peraturan-peraturannya. Ketika kata disiplin banyak. Ternyata tentang tempat mungkin banyak lagi ya menggunakan baju seragam juga disiplin. Itu maksudnya disiplin. Barangkali iya Bu. Oh iya, iya siap ya. Iya. Berhubungan dengan tugas wali kelas, jadi yang harus ada di kelas itu peraturan kelas harus ada, lalu kesepakatan. Jadi peraturan itu disepakati jadi keyakinan gitu. Jadi yang harus ditempel itu nanti ada 2, peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan dan keyakinan kelas. Ya, yang harus ada di kelas itu 2. Seperti itu, biar seragam gitu, biar seragam untuk. Ya, memang ini salah satu yang bagus ya, karena besok kita akan langsung terjun ke kelas masing-masing. Ini peran dan tugas wali kelas pertama. Sekarang mungkin saya sudah share di grup bahwa hari ini ada kegiatan hanya berkisar tentang perlengkapan kelas. Besok itu sudah pada
peraturan dan membuat keyakinan kelas. Nah, Dua ya. Jadi artinya gini, ya keyakinan kelas itu akan timbul dari peraturan kelas yang ada. Gitu kan. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu langkahnya mungkin bisa diikuti saja. Pertama, kita munculkan dulu peraturan-peraturan kelas. Ya. Dan baru di sana kita akan ketika ada peraturan-peraturan kelas yang muncul, ya, baru kita mengubah juga kepada keyakinan kelas. Ya. Apa yang meyakini ketika kita karena peraturan kelas timbul hanya dari satu pihak. Nah, ada kesepakatan keyakinan itu adalah kesepakatan bersama, ya, disepakati bersama, ya. Jadi semua menyepakati dan meyakini bahwa kami semua bisa, itu kan, itu. Hanya memang tadi betul, ketika ada peraturan-peraturan tadi yang belum positif, ya, kena kata-kata jangan, tidak, ini tidak akan terrekat dalam otak. Ya, ketika ada kata jangan pasti akan dilakukan. Makanya betul tadi kata Bu Ai, ubahlah ke dalam kalimat lain, ya, yang positif, artinya bagaimana menghilangkan kata tidak dan jangan, ya itu. Jadi memang kalau keyakinan kan bisa, kalau yang saya inginkan kan ada peraturan tapi itu yang sudah diubah ke dalam positif, ya ada juga terpampang juga. Nah ini kan keyakinan kan bisa juga tertera di sana atau tidak juga, karena ini kan nantinya ada peninjauan ulang keyakinan, karena mungkin saja di tengah perjalanan ada perubahan yang mendesak, karena mungkin dari sekolah ada aturan juga yang harus masuk, kesiswaan ada masuk juga. Nah ini kan perlu ditinjau ulang juga, apakah sesuai dengan peraturan yang ada atau keyakinan saya sudah buat atau belum. Ya. Jadi mungkin nanti ini share di WA ya dulu langkah-langkahnya. Berarti teman-teman Bapak Ibu guru Bapak Ibu guru WIK itu sudah mengurutkan, oh yang pertama apa dulu, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Ya, itu. Iya, terima kasih. Iya Ibu. Kalau misalnya ada merumuskan tujuan kelas, maksudnya itu juga atau ada lagi yang lain? Yang di sini ada tujuan kelas. Jadi visi mungkin ya Bu sama dengan keyakinan kelas kita. Jadi di akhir seperti tadi kita bisa saja kita di balik kelas di akhir kita membuat keyakinan kelas bahwa guru dan siswa ingin yang bagaimana gitu, ingin yang bersih, ingin yang sehat, ingin yang nyaman. Nah itu adalah ada peraturannya. Ya, jadi sama dengan visinya mungkin lah. Iya Bu, keyakinan kelas itu. Ya, mungkin menambahkan kan, kita memang punya visi sekolah, ya. Visi sekolah ini akan menjadi turunan di visi kelas, sehingga visi sekolah itu adalah, makanya semua wajib kudu semua hafal visi sekolah, karena ketika kita sudah hafal visi sekolah, mau dibawa kemana anak-anak kita. Nah baru kita turunkan bagaimana mengejawantahkan visi itu di dalam kelas gitu kan. Nah kemudian juga saya juga memang setiap guru mata pelajaran juga memiliki misi masing-masing. Saya guru bahasa Indonesia, bagaimana saya menciptakan siswa unggul. Saya akan menggunakan pembelajaran membaca bahasa literasi dengan gaya scanning kan, supaya anak unggul. Dan mungkin itu visi saya gitu kan. Jadi bagaimana mendukung ke visi utama sekolah, bagaimana unggul, bagaimana kreatif, bagaimana berkarakter. Nanti kelas masing-masing kelas punya misi juga masing-masing, turunan dari visi sekolah yang nanti mungkin akan sama-sama dibuat peraturan kelas dan keyakinan kelas sehingga mendukung semua gitu. Itu ya, itu. Makanya juga setiap mata pelajaran pun nanti ibu guru punya visi masing-masing juga, mengacu pada visi sekolah. IPA mungkin Pak Asep mungkin punya visi yang lain. Saya di IPA ini yang mau jadi kreatif, bagaimana kreatif itu? Mungkin visinya lain lagi. Sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Ya, dan juga itu didokumentasikan semuanya juga gitu. Ya, ke aksi nyata PMM itu bisa dilaksanakan gitu ya. Karena sekarang PMM 20 lebih ya. Iya. Sama-sama nanti kita sama-sama mengkaji lagi. Betul Pak Bu ya, yang nanti itu aksi nyata PMM yang tentang membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti langsung membuat, langsung didokumentasikan dan langsung bisa dibuat diisi di PMM, di-upload hasil dari keyakinan kelas. Iya gitu. Ya besok ya, besok. Yang harus membuat ditandatangani ya Bu, itu ada dokumennya dan anak-anak tandatangani hasil kesepakatan setelah peraturan yang sudah ada, terus disepakati tanda tangan semua anak-anak membuat
kolomnya tanda tangan semua menyepakati. Berarti kalau sudah sepakat otomatis sudah menjadi keyakinan kelas kita. Dan itulah akhirnya. Mungkin sepertinya sudah ya Bu ya. Nah, nanti kita berlanjut materinya ke materi kebutuhan dasar dan sebagai 5 posisi kontrol guru yang akan oleh Ibu Nia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Saya sudah banyak mengambil waktu Bapak Ibu. Ini merupakan bagian daripada pembelajaran kami sebagai guru penggerak untuk pengibasan yang tadi ya, pengibasan dari hasil belajar kami di program guru penggerak kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Tujuan kami ada di sini sebenarnya bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu, mohon maaf, tapi lebih ke belajar sama-sama karena kami pun bagi kita semua sebenarnya tentang keyakinan kelas atau budaya positif di kelas di sekolah ini sudah menjadi hal yang biasa ya Bapak Ibu, terutama dengan kesepakatan kelas. Sebenarnya sebelumnya juga kan biasanya kalau kita mulai masuk ke kelas sudah mulai membuat kesepakatan kelas ya dengan anak-anak. Contoh misalkan di pelajaran saya di PPKN, anak-anak untuk 1 semester ke depan kita mau seperti apa belajarnya, aturan apa saja yang ingin diterapkan di kelas kita dalam pembelajaran PPKN misalkan. Itulah yang dinamakan yang nanti akhirnya menjadi kesepakatan kelas ya, dari keyakinan-keyakinan yang dibuat oleh warga kelas tadi gitu ya, dari berasal bersumber atau berawal dari adanya peraturan-peraturan yang ada di sekolah gitu ya, dengan tata tertib yang sudah ada itu. Nah, berkaitan dengan itu, dengan tadi yang sudah dipaparkan sama Bu Mai tentang keyakinan kelas, jadi duit gitu. Jadi hapus. Tadi tentang keyakinan kelas ya. Nah, ini akan sangat berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kenapa kita membuat keyakinan kelas? Karena pada dasarnya kita semua sudah tahu ya bahwa manusia ini memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan di sini menurut Dr. William Glasser mengatakan bahwa 5 kebutuhan manusia ini dikelompokkan menjadi 5 dasar. Kebutuhan apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, dan kekuasaan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini semuanya harus dipenuhi gitu, harus dipenuhi. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar manusia yang 5 ini? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Semuanya ini menjadi sebuah hal yang wajib kita penuhi ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi atau mengasihi, disayangi dan menyayangi. Nah, ini juga sama tentunya setiap orang memiliki kebutuhan dasar ini ya Bu Siska contohnya misalkan ingin disayangi dan juga bisa menyayangi saya ya Bu Siska ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan yang ketiga adalah kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, kontekstual, relevan, belajar menjadi orang yang kuat, membuat pilihan positif dan bekerja.
Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi waktu senggang, memberikan ruang untuk menjadi diri sendiri yang merdeka serta liburan. Ternyata liburan itu menjadi bagian daripada kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kemudian kelima, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Nah, di sini Glesser menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya, dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dipenuhi dengan menyediakan tantangan, belajar. Nah, kebutuhan dasar ini, yang 5 dasar kebutuhan ini harus dipenuhi dan bukan hanya oleh kita saja, Bapak Ibu guru, tetapi siswa pun sama memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Nah, apabila salah satu dari kebutuhan dasar tadi tidak terpenuhi, maka akan timbullah yang dinamakan dengan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan yang ada, atau tadi yang sudah dibahas sama Bu Ani yang tentang keyakinan kelas itu. Misalkan dari 5 kebutuhan dasar anak murid tadi tidak terpenuhi, maka salah satunya saja misalkan tidak terpenuhi, maka mereka atau yang murid kita itu atau kita sendiri bahkan guru juga akan melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan tadi, bisa dengan hal yang positif ya, atau juga bisa dengan melakukan hal yang negatif, yaitu dengan penyimpangan tadi. Nah, dari pemenuhan 5 kebutuhan dasar tadi, maka akan terjadi yang dinamakan dengan dunia berkualitas. Kalau apa itu dunia berkualitas? Nah, dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda. Dan menurut Anda merasa bahagia dan terpenuhi. Nah, Bapak Ibu, kita ini punya dunia berkualitas ya. Contoh misalkan teman sefrekuensi. Nah, itu merupakan bagian daripada dunia berkualitas kita. Apa saja sih yang termasuk pada dunia berkualitas kita itu? Bagaimana murid kita juga mempunyai gambaran tentang dunia berkualitas ya. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dalam kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, kita ini di hadapan anak-anak mau dimasukkan ke dalam dunia berkualitas mereka atau tidak? Kalau misalkan kita, maaf ya Bapak Ibu, misalkan kita menghakimi anak, kita memperlakukan anak tidak baik, maka mereka akan menghilangkan kita daripada bagian dunia berkualitasnya. Tadi kan dunia berkualitas itu apa yang ada di dalam pikiran kita yang menurut kita adalah yang difavoritkan, misalkan ya. Contoh misalkan di sini ada pertanyaan, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Bisa saya. Orang yang paling penting dalam hidup saya adalah anak-anak. Maka anak-anak merupakan bagian daripada dunia berkualitas saya. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Apa saja gitu yang menurut kita itu merupakan hal yang menyenangkan daripada dunia berkualitas. Kemudian kalau Anda menjadi seorang yang menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan daripada diri Anda sendiri? Kalau saya, misalkan menurut dunia berkualitas saya, kalau saya menjadi orang yang ideal, karakter apa? Penyayang, misalkan ya, kemudian yang senang berbagi dengan orang lain. Jadi itu hal-hal yang positif yang kita inginkan masuk ke dalam diri kita. Kemudian apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Pasti setiap orang memiliki pencapaian masing-masing yang sesuai dengan apa yang
sudah kita capai. Misalkan seorang Bu Haji Ali sudah dunia berkualitasnya sudah berbeda dengan saya, misalkan karena apa yang dibanggakan pencapaian Bu Ali berbeda dengan saya, itu yang dinamakan dengan dunia berkualitas. Ya, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Misal Bu Siska pekerjaan idealnya jadi model, misalkan, kan itu merupakan bagian daripada dunia berkualitas. Itu ya. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan tadi dunia berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia ya, bahwa setiap atau 5 kebutuhan dasar ini harus dipenuhi, dan dengan upaya apapun itu pasti akan dipenuhi, baik itu dengan hal yang positif ataupun dengan hal yang negatif. Maka ketika seorang murid untuk mencapai daripada kebutuhan dasarnya itu kemudian dia tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan pelanggaran atau yang dinamakan dengan berbenturan dengan keyakinan kelas tadi. Di sini ada contoh kasus. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu dan Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Kemudian yang kedua, ada kasus kedua, yaitu Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, contoh kasus ini sebenarnya banyak terjadi, bukan banyak, pernah terjadi juga mungkin ya Pak Tony ya, di lingkungan kita. Contoh waktu pembelajaran daring, mereka di WA grup itu atau misalkan di classroom itu dengan mengeluarkan kata-kata kasar atau mungkin membuli temannya. Nah, ini di sini nanti akan berkaitan dengan bagaimana kita sebagai guru memposisikan diri di dalam mengontrol daripada perilaku murid kita. Nah, di sini ada pertanyaan, bila Anda seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Coba Bapak Ibu, di sini siapa kira-kira yang akan membantu saya untuk menjawab pertanyaan ini? Kasusnya dari Tisa dan Hana sama Anto pada dasarnya hampir sama ya, dengan melakukan perilaku kasar ya, berkata-kata kasar, menjelek-jelekan temannya di media sosial media. Kira-kira kalau misalkan Bapak Ibu di sini menjadi seorang kepala sekolah atau seorang guru lah, jangan dulu kepala sekolah ya, penerapan disiplin apa yang akan dilakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Satu aja, kasus Hana aja misalkan. Bapak Ibu silakan, siapa yang mau? Ya, kira-kira kalau misalkan kita menemukan murid seperti Tisa dan Hana yang melakukan seperti Tisa ya, Tisa yang menggunakan Hana di sini, Hana yang mengejek Tisa. Kira-kira kita akan menegur siswa tidak? Menegur si Tisa ini tidak? Di sini kan kasusnya Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapat pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Berarti kan Tisa melakukan pelanggaran dengan menghina terhadap Hana ya. Hana melakukan perbuatan kasar terhadap Tisa gitu. Ibunya Tisa yang mengadu ya kepada ibu kepala sekolah ya. Nah, kira-kira akan seperti apa? Boleh Ibu bilang? Karena ini kan laporannya sepihak ya Bu Bunia, laporannya sepihak, jadi mungkin yang pertama adalah harus diajak duduk bicara berdua. Jadi semua pihaknya harus dikonfrontasi gitu. Realnya seperti apa? Apakah mungkin Hana itu mengejek Tisa karena ada pancingan dari Tisanya gitu ya? Ya mungkin kan kalau langsung merendahkan, nggak mungkin langsung mengejek. Jadi yang terbaik adalah mengajak duduk bersama untuk dikonfrontasi gitu, didengarkan pendapat kedua belah pihak
sehingga nanti kita sebagai guru bisa mengambil jalan tengah yang bisa berpihak kepada keduanya gitu. Karena anak harus diselamatkan, siswa pun harus diselamatkan. Jadi jangan meskipun yang misalnya di sana cenderung anak yang salahnya, tapi kan kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Apakah ada latar belakang yang terjadi di belakang itu sehingga terjadi penghinaan itu atau tidak. Jadi yang pertama adalah mendengarkan dulu dari kedua belah pihak. Demikian. Baik, terima kasih Mila ya. Ya, jadi seperti yang Bu Mila sampaikan bahwa kita tidak langsung tidak langsung menghakimi gitu ke Hana gitu, tidak. Tetapi kita melakukan menyamakan dulu persepsi ya, dipanggil dulu kisahnya dengan tempat yang berbeda dengan Hana, mungkin ya begitu. Kemudian ditanya dulu itu permasalahannya seperti apa. Nah, ini kemudian nanti baru mengambil tindakan untuk penyelesaian masalah ini sehingga dua-duanya tidak merasa disisihkan atau tidak merasa diabaikan, tetapi dua-duanya mendapatkan titik temu dari kedua belah pihak yang begitu. Nah, dari contoh kasus ini kita mengambil bahwa ternyata seperti yang barusan Ibu Mila sampaikan ya, bahwa kita ini sebagai guru ini memegang posisi kontrol terhadap siswa. Posisi kontrol apa saja itu? Di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, kita sebagai guru mungkin pernah memposisikan di posisi penghukum. Yang seperti apa itu penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh misalkan kalau ada anak yang terlambat, mencarikan gitu ya, datang-datang, kamu dari mana? Terlambat datang, kamu tahu tidak begini-begini. Atau misalkan yang terlambat di push up, itu posisi kontrol guru di sini adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bertutur kata lembut atau bersuara lembut seperti tidak menyalahkan gitu. Contoh misalkan kenapa kamu terlambat? Kamu tidak tahu ya, kan aturan jam masuknya jam berapa gitu. Seperti yang tidak suaranya halus gitu ya, suaranya lembut, tetapi di sini membuat siswa merasa bersalah terhadap apa yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga, guru bisa menjadi sebagai posisi teman. Apa itu posisi teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi contohnya misalkan, kamu bisa tidak membantu ibu untuk belajar dengan baik. Kalau nanti kamu tidak belajar dengan baik, nanti ibu akan ditegur sama ibu kepala sekolah. Itu merupakan posisi teman. Kemudian yang keempat, monitor atau memantau. Nah, monitor berarti kita mengawasi, disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada atau keyakinan kelas yang kesepakatan kelas yang sudah ada di kelas kita atau di sekolah kita. Jadi guru memposisikan sebagai mengawasi tindakan atau perilaku murid kita. Kemudian yang kelima, di sini adalah posisi manajer. Guru memposisikan di sini adalah sebagai posisi mentor, di mana guru tersebut berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi dan permasalahan sendiri. Nah, apa yang tadi disampaikan Bu Mila lebih cenderung kepada posisi guru sebagai manajer. Nah, di sini ada ya gambaran tentang perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan perilaku kontrol diri. Di sini sebagai penghukum, guru akan seperti apa gitu kalau guru memposisikan sebagai penghukum. Contohnya mengharding, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian guru kata-katanya akan seperti apa? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Kalau kamu kesiangan, maka nanti kamu akan di push up misalnya, atau membersihkan WC misalkan gitu. Kemudian hasilnya akan bagaimana? Hasilnya murid akan memberontak dan pendendam karena merasa dipaksa. Makanya tadi berkaitan ya Bu Ai dengan yang tentang materi Bu Ai tentang keyakinan kelas. Kenapa harus menggunakan kata-kata positif? Karena kalau kata-kata positif
positif akan menumbuhkan dalam kesadaran murid tidak dipaksa gitu. Jadi kalau misalkan sudah kita meyakini bahwa di kelas ini harus datang tepat waktu, kemudian harus menggunakan seragam dengan rapi, ketika dia meyakini bahwa itu menjadi sebuah kesepakatan, dia akan melakukannya dengan senang hati gitu. Tetapi kalau misalkan dijadikan hanya sebagai peraturan tetapi tidak disepakati menjadi sebuah keyakinan kelas, maka hasilnya akan memberontak atau terdendam gitu. Kalau begitu pun dengan kalau guru memposisikan diri menjadi penghukum. Kemudian di sini muridnya akan bagaimana berkatanya? Saya tidak peduli kalau misalkan guru memposisikan sebagai penghukum, dan dampaknya bagi murid adalah mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya karena guru tidak menyenangkan bagi dia, karena guru itu menakutkan bagi dia. Itu apa namanya, yang penghukum gitu ya. Kemudian perilaku kontrol negatif yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, berceramah menunjukkan kekecewaan dalam. Pernah nggak Bapak Ibu di kelas ketika ada anak yang melakukan atau ada murid yang melakukan kesalahan, kemudian kita berceramah sampai 3 jam pelajaran, misalkan, kan, habis untuk menceramahi satu anak. Nah, ini kita berada di posisi sebagai membuat orang merasa bersalah. Kemudian gurunya akan berkata, kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu, misalkan gitu ya. Kemudian hasilnya anak mungkin pada saat itu iya, tapi dia akan menyembunyikan, gitu ya. Kemudian muridnya akan berkata apa? Maafkan saya bu, maafkan saya pak. Nah, dampaknya murid menjadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya karena tadi merasa kasihan sama gurunya gitu kan ya. Kemudian di sini ada identitas berhasil atau sukses, karena kan nanti ya Pak Riki berkaitan dengan Pak Riki ya dari yang apa restitusi segitiga restitusi di sini akan menghasilkan tentang dari yang negatif jadi memvalidasi masalah ya. Jadi dari negatif menjadi positif. Nah di sini ketika guru memposisikannya sebagai teman, maka guru akan membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian misal contoh kata-katanya, lakukan untuk Bapak Ibu ya, misalkan. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Tuh, misalkan. Kemudian nanti siswa akan menjadi ketergantungan. Kemudian muridnya akan berkata, saya pikir ketika misalkan pada satu ketika Bapak Ibu gurunya tidak membantu gitu ya dalam kesalahan yang mereka lakukan atau penyimpangan yang mereka lakukan, maka murid akan berkata, saya pikir Bapak Ibu itu teman saya, kenapa sekarang tidak menolong, tidak membantu saya, gitu. Kemudian dampaknya tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Kemudian yang keempat tentang pemantau ya. Di sini guru sebagai menghitung dan mengukur berdasarkan kepada peraturan atau keyakinan kelas yang sudah ada, kesepakatan kelas yang ada. Kemudian kata-kata yang akan dikeluarkan guru kalau guru memposisikan diri sebagai pemantau, nanti akan bertanya apa peraturannya. Kalau misalkan anak terlambat datang ke sekolah gitu ya, nanti akan ditanya, kamu datang terlambat ya? Kira-kira peraturan mana yang kamu langgar? Misalkan begitu. Kemudian apa konsekuensinya kalau kamu melakukan pelanggaran itu? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Ya, kemudian hasilnya murid akan menyesuaikan bila diawasi. Ya. Kemudian kalau tidak diawasi berarti tidak, mereka mungkin bisa saja melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas tadi. Kemudian muridnya akan berkata apa? Saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut, Bu? Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Misalkan begitu ya. Kemudian dampak terhadap murid menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi kalau di sini lebih cenderung anak itu akan melihat kepada kalau mau pemberian rewardnya apa nanti ya yang akan diberikan Bapak Ibu guru gitu. Kalau misalkan kalau saya melanggar ini hukumannya kira-kira apa ya? Kalau misalkan saya melanggar gitu. Yang terakhir kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru peraturan di dalam dunia berkualitasnya. Nah yang terakhir Bapak Ibu guru, nah di sini yang diharapkan itu guru akan memposisikan diri dalam posisi manajer. Jadi kita akan menjadi manajer bagi murid kita gitu. Yang seperti apa gitu. Yang ketika ada permasalahan itu murid akan ditanya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu datang terlambat?
atau tadi seperti yang Bu Mila sampaikan ya, menanyakan dulu gitu permasalahannya seperti apa sampai melakukan pelanggaran itu, atau misalkan perilaku-perilaku yang menyimpang tadi. Kemudian nanti guru di sini akan bertanya apa yang kita yakini. Misalkan kalian tahu tidak tentang keyakinan kelas yang sudah ada, misalkan tidak boleh datang terlambat gitu. Kemudian nanti kalau kamu meyakini itu, kira-kira kamu akan memperbaikinya apa tidak gitu ya. Kemudian kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri kamu kalau kamu melanggar. Kemudian hasilnya apa, akan menguatkan watak atau karakter siswa. Nah, murid akan berkata apa dalam posisi guru sebagai manajer? Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini. Contoh misalkan tadi Hana yang dipanggil, misalnya sudah ketahuan ya permasalahannya apa. Nanti Hana setelah dipanggil sama Bapak Ibu guru, pasti akan bilang, baik Pak, Bu, saya akan memperbaiki kesalahan saya dan saya tidak akan mengulangnya kembali. Kemudian dampaknya apa? Mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, bagaimana kaitan dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi bukan hanya Bapak Ibu gurunya saja yang meletakkan dalam dunia berkualitasnya, tetapi dirinya juga akan menjadikan dirinya berada di dalam dunia berkualitas. Begitu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya gitu ya. Kalaupun ada kekurangannya semata-mata dari diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan sama Pak Diki masih berkaitan dengan ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu guru berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar dan posisi kontrol, ada yang mau ditaraskan, maka menawi Rumah Bidaya, hatur nuhun diteraskan kepada kita. Ya, memang ini intinya jadi bagus sekali ya. Jadi Bapak Ibu, sepertinya kalau kita jadi kalau dari 5 kontrol yang tadi disampaikan oleh Bu Nia, kalau kita berada di kota manajer ini kita akan sehat-sehat ya, emosi kita tidak akan keluar ya, karena di sana adalah memanajer hati kita. Kadang-kadang kita ketika melihat anak yang melakukan kesalahan, yang pertama muncul adalah emosi yang ada ya, kita menjadi ya tadi ya menghukum ya dan sebagainya, sehingga kita capek kan, kita lelah membimbing anak, emosi itu keluar. Ketika emosi keluar itu berapa besar kalau yang keluar juga capek juga, belum jadi pemikiran. Makanya mudah-mudahan setelah ada dari Bu Nia Papa ini, mudah-mudahan kita jadi manajer ya, sehingga menyampaikan rasa emosi ya, tapi kita kedepankan logika kita untuk bisa menggali bagaimana siswa itu berbuat apa yang menyebabkannya, sehingga solusinya muncul juga, dan juga mungkin pada akhirnya nanti siswa juga bisa menempatkan dirinya menjadi posisi yang positif dan berkualitas. Saya yakin Bapak Ibu bisa semuanya menjadi seorang manajer. Ya, terima kasih. Oke, Bu Nia bisa lanjutkan. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Sekarang mungkin lebih ke ini ya, lebih mengevaluasi kita ya. Iya. Kalau saya gitu, merefleksi sudah ada di posisi mana saya sekarang gitu. Apakah saya ini sebagai pembuku, apa sebagai pembuat rasa bersalah, apa sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer gitu. Kalau saya sendiri sampai sejauh ini belum, Pak Tommy belum sampai di posisi manajer gitu. Kebanyakan malah masih dalam posisi menghukum gitu. Kalau misalkan ada anak yang misalnya tidak mengerjakan tugas atau terlambat mengumpulkan tugasnya, saya akan marah mungkin sama anak itu gitu ya. Kemudian pernah juga memposisikan diri sebagai teman gitu ya, dengan memposisikan diri sebagai teman, ternyata anak-anak itu kadang masih saja melakukan perbuatan-perbuatan yang memang mereka untuk pemenuhan, pada dasarnya untuk pemenuhan kebutuhannya. Dan setelah belajar ini di program guru penggerak, merefleksinya
oh berarti saya harus menjadi seorang guru yang bisa memposisikan diri menjadi manajer ketika misalkan anak murid saya melakukan hal sebenarnya melakukan pelanggaran itu sebagai kebutuhannya ya Ada kebutuhan dasarnya gitu. pengakuan itu. Ya, untuk pengakuan. Misal kalau anak di kelas merasa bosan dengan materi yang kita sampaikan, mereka tidak bebas gitu ya dengan model pembelajaran yang kita pakai di kelas misalkan. Nah, nanti akan pemenuhan kebutuhannya dengan apa? Salah satunya mungkin akan melakukan ribut di kelas. Nah, sekarang yang terakhir mungkin ya materi yang terakhir masih berkaitan dengan posisi kontrol adalah tentang penerapan teknik segitiga restitusi pada guru. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mohon izin menyampaikan dan menambahkan. Oke. Langsung video ya. Ya baik, tadi sama rekan saya sudah disampaikan dari keyakinan kelas, kebutuhan dasar sampai posisi kontrol guru di sekolah. Ini adalah tahap akhir dari ya budaya positif ini, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah baik Bapak Ibu, ini adalah keterampilan segitiga restitusi keterampilan ketika kita menghadapi siswa yang sedang atau baru melakukan kesalahan pada kedisiplinan. Kalau bahasa sini ini adalah P3K-nya, penanganan pertama pada kasus. Ya. Baik, saya mohon izin langsung ke video aja ya Bu, yang sudah diperhatikan. Jadi emang anggota yang bareng data problematiknya sih dengan yang namanya beres di baju namanya terus makin nyoret begitu mencolek terus terjadi berantem kayak kata punya saya ya kan kan apa yang numpuk tapi tidak sebenarnya tetap dia tuh baru lagi di rumah akhirnya kasar emang
fasilitas si Indra Ari si Indra mah motifna ekonomi ditanya karomongan saya keduanya itu untuk boga bekal ke berangkat aja Nisa Nisa Sejati Baik Bapak Ibu, mohon izin ya, videonya nggak bisa dibuka ya. Nggak bisa dibuka. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf ya, videonya tidak bisa dibuka di tahun ini karena saya ini langsung dari handphone tidak di dulu. Ya baik Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi ini ada beberapa hal. Pertama, ada hal umum yang sering kali diabaikan dalam berinteraksi, yaitu perasaan baik bagi guru maupun bagi murid. Perasaan apa? Perasaan pada saat kejadian. Misalkan yang kesiangan, kejadiannya dia merasa malu karena kesiangan. Itu seringkali kita abaikan. Umumnya to the point aja. Kesiangan ya, marahin, serap dan sebagainya, beres. Biasanya kejadian lagi. Nah ini ada beberapa perasaan yang diabaikan. Terus pertama perasaan sedih, misalkan atau marah. Misalkan ada kejadian temannya mengganggu, dia sangat marah. Perasaan itu yang mungkin pada pertama kali kita abaikan. Nah di sini diajarkan untuk melakukan segitiga restitusi dengan menstabilkan emosi terlebih dahulu. Ya baik. Makna restitusi itu apa sih sebetulnya? Kalau bahasa sederhananya itu restitusi adalah proses dialog. Jadi ujungnya itu senjata itu adalah dialog, ngobrol. Ngobrol antara guru kalau di sekolah, kalau di rumah orang tua. Jadi di rumah juga bisa diperhatikan sama orang tua agar murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Itu sasarannya, mandiri dan bertanggung jawab. Tadi berkaitan dengan diagram rasa di posisi kontrol diri. Jadi bisa mulai dari diri sendiri. Nah ini skenernya saya bacakan ya tadi Bu. Ini tidak muncul videonya, ternyata mohon maaf tidak bisa diputar di sini. Harusnya yang saya tadi bisa diputar, nanti di sini tidak ada, langsung ke slide-nya aja. Jadi nanti di sini ada 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan emosi, yang kedua validasi kesalahan, yang ketiga adalah mengayakan keyakinan. Kalau menstabilkan emosi itu tadi yang seperti yang saya sampaikan, bahwa ketika anak posisi marah, misalkan sedang berantem marah, kita tidak bisa langsung menasehati. Karena apa? Karena emosi sedang marah itu tidak mengakses pikiran bawah sadar dan nasihat tidak bakal bisa terima. Maka kita yang paling pertama adalah menstabilkan identitas, menenangkan emosinya dulu. Kemudian setelah itu, setelah emosinya tenang, baru kita juga membiarkan, menarik posisi murid bahwa dia bukan satu-satunya pelaku kesalahan. Misalkan kita bilang setiap orang tidak ada yang sempurna, atau misalkan semua orang pernah melakukan kesalahan. Saya pun pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi anak kan yang tadinya merasa takut, merasa apa, nah emosinya turun. Kalau kita pakai, kalau saya dalam konseling itu misalkan ada, ini beda dengan konseling ya. Ada range emosi misalkan, tingkatan, misalkan 80, nah si emosinya turunkan dulu misalkan jadi 50. Jadi tidak, mesti bisa kontrol diri. Nah kemudian setelah dia emosinya stabil, langkah selanjutnya adalah melakukan validasi validasi kesalahan. Nah seperti apa validasi kesalahan? Contohnya bisa, tadi kan dialog ya. Nah contohnya dengan mengatakan apa yang menjadi alasan kamu melakukan tadi, misalkan marah-marah, berantem. Nah ternyata di sana kalau kita
setelah menanyakan itu pasti jawabannya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalkan kebutuhan tidak dihargai, jawabannya dia membuli saya, dia menyebut-nyebut nama orang tua saya, kan marah jadinya. Nah, kemudian bisa menanyakan lagi, itu adalah hal yang wajar karena kamu membela prinsip kamu, kehormatan kamu, harga diri kamu, orang tua kamu. Itu kan ada pembenaran dulu gitu. Nah kemudian selanjutnya kan setelah pembenaran kita juga tidak bisa berhenti sampai pada pembenaran tadi. Jadi adakah cara lain yang bisa dilakukan selain dengan marah-marah? Nah, dia mencarikan solusi. Nah kemudian nyambung dengan menanyakan keyakinan tahap ketiga. Kalau dia berprinsip misalkan tadi berkelahi berantem itu dalam prinsip keyakinan dia, misalkan kalau belum dibuat berantem keyakinan kelas, suka nggak dengan hal yang misalkan ketidakamanan, tidak dihargai, dia juga mesti akan mengatakan saya juga sepakat bahwa saya sudah tidak menghargai orang lain. Nah, jadi kan kemudian muncul dialog berikutnya gitu. Apa yang pun kamu perbaiki gitu. Tapi perbaiki itu bukan muncul dari gurunya, tapi dari muridnya. Menawarkan restitusi. Saya akan misalkan karena tadi berantem ada teman yang pukul, saya akan minta maaf. Kalau misalkan minta maaf yang ditolak, saya akan melakukan apapun kebaikan yang menurut teman saya tadi pukul itu bisa mendapatkan pemaafan. Nah, selesai segitiga restitusi tadi. Mohon maaf Bapak Ibu, ini tidak tayang videonya karena mungkin salah format mungkin. Kemudian juga ya baik, kemudian setelah melakukan teknik segitiga restitusi ini ada, saya menurut ada 2 kasus ya, kasus tentang kedisiplinan dan kasus tentang buang sampah. Oke baik Bapak Ibu, sebelum nanti ke sesi tanya jawab, saya akan menyimpulkan dulu bahwa segitiga restitusi ini adalah kemampuan yang diperlukan oleh guru atau orang tua di rumah dalam memberikan ketiga penanganan pertolongan pertama pada kasus sebelum dilanjutkan pada proses reasoning yang diberikan guru BK. Nah, saya sebagai guru BK di sini sangat terbantu sekali, utamanya jumlahnya yang belum memenuhi proporsi ya. Kalau di Dapodik itu guru BK harusnya ada 7 orang, dan di sini baru ada 3 orang. Nah, nanti yang sampai guru BK adalah kasus-kasus yang Bapak Ibu tidak dapat tangani dari segi restitusi. Karena ada poin-poin yang saya analisis tidak ada di sini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon izin apabila ada pertanyaan, tanggapan ataupun terima kasih. Maka Bu Siska. Sok resep Bu Siska tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kana waktosna. Simkuring nembe ningal wireh aya murid anu diwali kelasan ku simkuring Ferdi. Nembe teh kesalahanana karena kunaon dati jelas gini video nanya. Iya error Bu, tidak bisa tampil. Janten emang Ferdi orangnya orang pintar, pang-pinterna kelas. Tapi emang emosi nanti tidak terkontrol di kelas. Oke, so kumanya seorang rancangan teh dia merasa yang paling benar, yang lain salah. Terus apa ya, bisa langsung menyakiti teman-temannya. Ya, jadi merasa bahwa dirinya lah yang paling benar gitu ya. Ya, gimana saya harus
menangani anak tersebut biar tidak emosinya terkontrol gitu ya. Saya juga kontrol. Saya juga suka ngasih tahu tapi dia teh merasa paling benar gitu, paling benar. Saya lah yang paling benar, semua salah gitu. Terus kalau dikasih tahu suka lupa gitunya, pas hari tagana mah diwatasan mohon tapi jika tidak mau menerima gitu, tidak mau menerima malah melari gitu. Jadi apa yang saya lakukan agar si anak emosinya bisa terkontrol, jadi cerdas tapi cerdas tapi tidak emosional. Saya juga dulu emang suka tidak terkontrol, tapi setelah terus belajar sekarang harusnya jadi sabar gitu. Sabar, harus jadi manajernya. Jangan jadi penghukum. Ya, segitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, nyambung ya dengan apa yang disampaikan hari ini. Mungkin Pak Rifki menyampaikan langkah tadi, tahapan tadi, sehingga Bu Siska memang dia juga sok ya melihat anaknya kan. Ternyata ini simulasi sebenarnya, Bu Siska simulasi, tapi ternyata betul apa yang dijadikan aktor pilihan Pak Rifki itu benar juga adanya kan. Dan juga ini memang segitiga restitusi ini memang perlu dipahami juga semua, walaupun Bapak Ibu juga tidak mengikuti kegiatan CGP, dan hari inilah ya Pak Rifki akan menyampaikan. Mungkin tadi kan langsung ke video, sehingga betul apa yang akan dilakukan oleh Pak Pusiska sebagai wali kelas. Nah, mungkin ini tahapan-tahapannya bisa sampaikan, sehingga apa langkah-langkah yang akan Ibu Siska lakukan itu seperti tadi kan, ketika kita membuat kira-kira langkah-langkahnya. Sama halnya dengan kegiatan restitusi ini, apa dulu misalnya 2, 3 sehingga tersampaikannya atau tersampainya tujuan yang ingin disampaikan oleh Bu Siska. Terima kasih Bu, Pak Rifki ya. Baik, Bapak Ibu terima kasih yang sudah memberi pertanyaan dan memberikan masukan. Baik, tadi saya jawab Bu Siska. Yang pertama tadi pemilihan tokoh Ferdi sebetulnya bukan yang sebenarnya ya Bu. Saya tidak bisa jawab. Ada Ferdi dan ada Najla, itu hanya simulasi aja. Kebetulan Ferdi yang menjadikan tokohnya. Dalam kasus ini Ferdi sebetulnya memerankan tokoh yang membuang sampah sembarangan. Kemudian bukan yang sebenarnya. Tapi ketika mau bertanya yang sebenarnya, oke. Realnya ya baik. Ya baik Bapak Ibu, saya mau izin tayangkan. Saya bikin 2 slide sebetulnya yang gitu tanpa video karena susah diupload di sini. Saya bikin yang satu lagi. Tapi di sini ada pemuatan materinya. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, ada perasaan yang pada umumnya sering diabaikan. Nah, dalam praktik segitiga restitusi ya Bu, bukan yang lain. Restitusi, bukan proses. Guru belajar untuk peka terhadap perasaan yang muncul dari murid sesaat setelah peristiwa terjadi. Nanti kan peristiwa baru hangat. Ini masih hangat. Kemudian, nah tadi sudah saya sampaikan ya, proses dialog. Jadi restitusi ini adalah proses dialog intinya antara guru atau murid atau orang tua dengan murid, sehingga murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini batasannya ya, karena saya sebagai guru BK kemarin bikin videonya itu tipis-tipis gitu ya Bu, ini masuk ke konseling atau masuk ke segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan tadi yang sempat saya sampaikan. Yang pertama itu yang paling bawah ini adalah menstabilkan emosi. Jelas kan Bu ya, paling belakang. Menstabilkan emosi, kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan.
Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti yang saya sampaikan tadi, menstabilkan emosi ini yaitu tadi merubah identitas merasa gagal menjadi merasa berhasil. Perasaannya distabilkan dulu. Misalkan tadi yang saya merasa bersalah banget, nah sekarang posisinya berubah, saya harus merubah kesalahan dan mengakui kesalahannya. Nah kemudian ketika nah sisi yang pertama paling bawah itu adalah menstabilkan emosi. Ini ada prinsip dasar yang mendasarinya, yaitu membuat kesalahan adalah sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kasus-kasus peristiwa seperti kesiangan, tidak dikasih PR, salah memakai sepatu, atribut, seragam, tidak ada bawa sama sembarangan dan sebagainya. Itu adalah proses dari bagian dari proses pembelajaran. Nah, perannya itu menggeser dari identitas murid yang gagal ke identitas yang sukses. Tadi sudah disampaikan sama Bu Nia dalam posisi kontrol itu ada. Nah, kemudian kalau kita mengkritik dalam posisi ini, maka kita tidak dapat diyakini bahwa tidak akan berhasil merubah perilaku murid dan berpeluang perilaku tersebut berulang kembali. Nah, contoh misalkan pernyataan, karena tadi saya tekankan dalam proses dialog ada beberapa pernyataan atau obrolan yang diucapkan, dilakukan. Misalkan pertama membuat kesalahan adalah sebuah yang wajar. Nah kalau dibilang kayak gitu kan Bapak tadi misalkan terlambat, membuat terlambat datang adalah hal yang wajar. Yang tadinya siur gitu, dan sekarang emosinya agak turun. Kalau saya tadi bilang di rank itu takutnya 90%, nah sekarang berkurang jadi 50%, bisa mengendalikan diri. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna, sama ini juga emosi akan menurun ya, emosi negatif akan turun. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Jadi anak posisinya tadi ketika merasa gagal, merasa bersalah, sekarang posisinya merasa untuk bisa memperbaiki diri. Nah selanjutnya pada sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah atau kebutuhan. Yang menjadi prinsip pada validasi tindakan salah adalah memenuhi kebutuhan murid. Seperti tadi, misalkan suka marah-marah, bisa jadi ada kebutuhannya yang dilanggar sama teman yang lain. Misalkan tadi dibilang orang tuanya dikatain anu, nah dia marah. Nah marah ini didasarkan karena apa? Nyata setelah melakukan dialog, didasarkan karena saya marah karena orang tua saya dihina. Namanya dikata-katain, dibully-bully, dicanda-candain gitu. Nama Rifki jadi apa? Gitu. Nah sehingga dia marah. Nah kebutuhannya yang tidak terpenuhi adalah anak ini tidak merasa tidak dihormati. Tadi berhubungan dengan keyakinan kelas, ada harus saling menghormati dan saling menghargai. Nah, keyakinan kelas ini yang dilanggar sama temannya. Oke, kemudian guru mau geser dari pemikiran simbol respon jadi proaktif. Ya, tadi dibully marah, nah sekarang lebih proaktif dibully berpikir dulu gitu. Berpikir dulu apakah saya harus marah atau enggak? Apakah saya harus menenangkan diri? Apakah saya harus sabar? Milih dulu, baru nanti mereaksi, merespon. Dan mengenali dan mengakui kebutuhan masing-masing dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pernyataan-pernyataan disampaikan dengan nada yang suara tidak menghakimi. Nadanya itu tidak tinggi ya Bu. Kamu, jadi biasa aja gitu. Nanti ada prasyarat tertentu ya Bu. Pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari itu. Tadi kan marah, dibilangin kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari itu. Dengan ada yang datar, tidak tinggi, tidak anak, jadi akan berpikir. Oh iya ya, kalau saya tadi gegabah bisa saja tadi sama saya pojok. Kan, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Dan pasti punya alasan tadi alasannya saya menjaga harga diri keluarga orang tua karena diri. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Ini sama dengan tadi ya, mempertahankan harga diri. Harga diri dilanggar, yang satu yang ngajar gitu. Nah, terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik.
intrinsik. Jadi kenapa tadi dibuat keyakinan kelas? Karena ini buat termotivasi berniat dari dalam diri. Merubah diri itu berniat dari dalam diri. Dalam teori ini ya. Kemudian saat melakukan perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap memainkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi tadi tindakan salah adalah marah-marah. Dikaitkan dengan keyakinan. Keyakinannya apa? Tadi saling menghormati dan menghargai. Nah, ketika sudah dikaitkan keyakinan, maka apakah dia akan terus-terus marah? Ya, tentu tidak. Cara memperbaikinya apa? Tadi belajar lebih sabar, bisa mengendalikan diri, memberikan waktu untuk menyampaikan alasan. Itu juga termasuk sabar. Alasannya kenapa kamu marah? Seperti itu. Nah, ini ada beberapa ajuan pertanyaan. Pertama, misalkan sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Misalkan tadi saling menghormati dan saling menghargai. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati? Sama ya, dari saling menghormati, misalkan saling menghargai. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas ideal bagi kamu? Tadi kaitannya dengan kasus yang ideal adalah saling menghormati dan menghargai. Mungkin anak-anak kan bilang tidak membuli, tidak menganaktirikan gitu ya, berteman dengan semua teman. Itu adalah salah satu turunan dari atau perilaku dari keyakinan saling menghormati dan saling menghargai. Oh iya, video tadi harus nggak bisa saya upload, jadi di-upload dengan lain. Ya, baik Bapak Ibu, demikian penjelasan namanya saya sampaikan. Terima kasih. Oh ya, tadi itu kan tadi ke penyampaian saya dan berkenaan kasus Bu Siska yang tadi yang terbaru ya. Tadi yang pertama adalah contoh model ya Bu, simulasi. Tapi karena contoh model ada validitasnya, jadi ada kasus beneran. Boleh Bu. Ya, tapi sebagaimana tadi gejala yang Ibu sampaikan bahwa pertama anak yang bersangkutan merasa paling benar. Kemudian ketika dia ditegur atau apa, emosional itu ya. Dua hal berarti di sini. Nah, selama ini saya akan menanyakan ke Ibu sebelum lanjut. Tadi Ibu Nia menjelaskan, memaparkan ada 5 posisi kontrol. Yang pertama dari penghukum, kedua membuat bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Nah, posisi apa yang sudah Ibu terapkan terhadap anak tersebut? Apa penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Sebagai teman. Ya, oke. Kemudian sebagai apa lagi? Penghukum enggak? Ke Ferdi ya, ke Ferdi tadi. Ibu ke Ferdi sebagai teman aja. Ya. Hasilnya seperti apa buat tadi? Menerima tapi enggak iya tapi Barijin tidak mau menerima. Ya dan tidak mau menerima. Iya. Merasa dia yang benar. Ya oke. Mau dianalisis tadi dari posisi teman. Kalau saya juga sering memposisikan sebagai teman, tapi kebanyakan ibu kehilangan bukan harga diri apa ya? Wibawa. Nah, dalam teori pedagogi itu wibawanya ibu sudah berkurang karena banyaknya posisi teman, hanya disepelekan, tidak dianggap itu. Mungkin pada saat di depan ibu untuk menghormati ibu, ya, tapi dia punya gagasan sendiri, punya ego sendiri, sehingga ketika dalam rasanya tidak. Dan posisi kontrol ini mungkin ibu harus beralih ke posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, kemudian ada hal lain mungkin di luar pendekatan segitiga restitusi ini yang mungkin belum bisa saya sampaikan ya. Boleh. Ini aja ya. Bisa bingung. Begitu, Bu Siska. Jadi ini mungkin salah satu bagaimana langkah-langkah kita menghadapi permasalahan. Kan ada yang berupa hukuman, menghukum guru itu langsung dihukum ketika salah. Kita tidak menggunakan keyakinan kelas atau apapun. Ketika anak berbuat salah, ketika kesiangan, kamu lari, nah, itu sudah menghukum, gitu. Tidak menggunakan.
Nah, ada yang lagi menggunakan sanksi. Kalau sanksi, kamu sudah tahu sanksinya apa? Ditanya, kamu tahu sanksinya apa kalau kesiangan? Oh iya Bu, harus apa? Lihat peraturan. Nah itu menggunakan sanksi atau konsekuensi. Dan yang terakhir itu mungkin restitusi. Restitusi itu adalah penyelesaian masalah, tapi bukan kita yang memberikan solusi kepada anak, tapi si anak yang mencari solusi sendiri gitu. Jadi perbedaannya ketika menghukum konsekuensi dan dengan restitusi itu berbedanya si anak tuh coba kalau kamu kesiangan kira-kira solusinya apa? Kamu mau bagaimana? Jadi dia yang mikir sendiri gitu. Oh ya Bu, pertama saya akan mengatur waktu alarm tidak kesiangan. Ada nggak yang bisa bantu kamu biar tidak kesiangan? Ada ibu atau kakak di rumah bisa nggak minta bantuan? Iya Bu. Nah jadi si anak itu malah tidak merasa tertekan ketika dia berbuat salah. Kalau kita yang ngatur, oh kamu harus begini ya, kamu sudah kesiangan, kamu harus lari, kamu harus nyapu atau gimana? Nah itu. Jadi perbedaannya di restitusi itu adalah ketika akhir si anak itu tidak melakukan jadi tidak melakukan suatu penghukuman itu dengan cara guru, tapi dengan cara solusinya caranya dia sendiri. Makanya diakhiri dengan keyakinan kelas. Oh kita harus disiplin. Tahu nggak kita di kelas itu harus bagaimana? Oh kita harus disiplin. Nanti kalau disiplin kamu boleh nggak kesiangan? Oh tidak Bu, contohnya. Oh berarti bagaimana caranya agar kamu tidak kesiangan? Biarlah dia yang menyelesaikan, memberikan solusinya anak gitu. Jadi anak tidak akan merasa seperti tadi ya, paling tertekan, ngambek gitu ya Bu. Nah itu mungkin itu perbedaan antara menghukum, ada konsekuensi dan ada restitusi yang mungkin baru kita dengar ya Bu dengan restitusi. Jadi restitusi itu adalah penyelesaian masalah dengan meminta solusi kepada anak itu sendiri, dia nilainya seperti apa gitu. Ini bagaimana memperbaiki diri. Itu Bu Siska. Kayak restitusi pajak. Iya. Mungkin Bapak Ibu insya Allah ya materi dari awal sampai akhir sudah kami tampilkan. Ini berdiskusi antara bukan kami yang lebih tahu, kami itu hanya berbagi ilmu, sedikit ilmu yang kami dapatkan pada saat ini dalam program PPP gitu. Nah kami berbagi dengan Ibu, barangkali ada yang bermanfaat, boleh, kalau tidak juga kami hanya memaparkan atau berbagi ilmu saja. Mungkin itu ya Bu, Pak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri saja acara ini dengan bacaan segala bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila kita lebih walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk ketiga Bapak Ibu ini, luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, depannya kita akan istirahat dulu ya.